Kembali lagi di proyeknya Revo, karena kita akan melakukan restorasi Revo 110 ini. Di video sebelumnya, jadi ini part kedua, kita bongkar motor ini yang bisa dikatakan terbengkalai. Dari posisi kotor banget, kita cuci, terus mesinnya kita nyalain. Karena ternyata nggak bisa nyala, bahan bakar yang ada di tangki ini udah cukup tua dan akhirnya mengerak di dalam karburatornya. Jadi salah satu tujuannya saya bikin restorasi motor ini adalah nemenin Sumanto. Ini Sumanto juga sebenarnya harus ada sedikit perbaikan dikit-dikit biar lebih layak jalan. Tapi itu nanti menjadi video terpisah kapan-kapan. Cuman kalau hari ini biar kita lanjut, yang saya mau lakuin pertama adalah kita mau inspeksi mesinnya. Jadi banyak banget yang akan kita lakuin. Kita akan ganti pelek, kita akan mungkin repaint dan lain sebagainya, masih banyak. Tapi hari ini tujuannya adalah kita melihat keadaan mesinnya dan sebisa mungkin kita sehatkan kembali mesin. Karena motor diem pun kadangkala ada kerusakan, kadang-kadang karatan lah di boringnya dan lain sebagainya. Saya pengen memastikan dulu bahwa motor ini kalau kita udah ngabisin duit banyak tiba-tiba nggak layak mesinnya kan percuma. Jadi kita bongkar mesinnya. Untuk ngerjain mesinnya, kita harus lepasin dulu mesin dari sasis. Saya sama Gagan ini bongkar mesinnya kiri kanan dari rantai segala rupa, kita harus lepas sampai ujung-ujungnya mesin bisa kita lepas dari sasis dan ada di meja ini saat ini. Jadi ini restorasi motor ini sebenarnya bisa dikatakan nggak akan terlalu heboh, nggak kayak Sumanto, karena biar bisa jadi contoh buat teman-teman saat misalnya melakukan restorasi versi murah meriahnya ya. Secara fungsionalnya dapat, tapi secara looks-nya enak dipandang dan fungsional tetap oke lah. Jadi kalau mesin waktu kemarin udah sempat kita nyalain dan baik-baik aja kelihatannya, nggak ada ngebul, nggak ada apa. Cuman karena memang udah diem lama, ada hal-hal yang mau kita cek, terutama bagian di silinder block ya. Kayak ring pistonnya ini udah gimana kondisinya. Kalau udah jelek nanti sekalian kita akan ganti. Terus kalau kita lihat dari sisi kiri dan kanan ini, bloknya ini bak kopling ya. Bak koplingnya udah ya kita perlu coating ulang kayaknya. Yang bak magnetnya juga yang sebelah sini udah cacat. Jadi ini kan akan jelek dilihat kalau misalnya bodinya bagus tapi blok-blokannya nggak enak. Tapi kalau untuk mesin, untuk ngejar murah nanti kita bersihin manual. Bisa aja di vapor blasting, cuman biayanya lumayan lah ya, agak mahal. Terus nanti baut-bautnya kayak step ini untuk persneling, terus nanti rem, baut-bautnya kita akan restorasi kembali ke posisi kayak dari pabrikan ya, kita zinc coating ulang. Tapi kita mau bongkar dulu mesin sekarang. Nah, buat bongkar mesin ini, kita harus bongkar dari depan. Jadi yang akan kita bongkar adalah bagian ke atas, lalu kiri kanan kita lepas. Dari situ nanti kita bongkar-bongkar parts yang lainnya, kita kirim-kirimin dulu ke tempat untuk plating. Jadi untuk bukanya ini harus saya geser-geser dulu ya biar saya bisa kerja dan teman-teman juga bisa lihat. Untuk karbu, kemarin kan karbu udah oke ya, sama kita udah dibersihin, jadi nggak akan kita oprek lagi karena sudah baik-baik aja. Jadi kita akan lepas dengan ada ini sepertinya dia tidak mau tertolong, berarti kita bongkar di atas. Kita bongkar karbunya, udah itu intake-nya kita lepas. Intinya sih tinggal buka 2 baut 8 ini. Nah ini untuk sebuah tips lah ya buat teman-teman. Kalau nemu-nemu selang kayak gini yang udah diklaim lama, kadang-kadang susah kan untuk langsung dibuka. Ini kita bisa puter-puter dulu sebelum kita tarik. Nah kalau udah longgar gini, tinggal narik ini. Kecuali ini udah bener-bener keras ya, kadang-kala akan sulit. Jadi barang-barangnya kita simpan. Nah masalah tools nih ya, pas misalnya teman-teman ngerjain, tools itu nggak mesti wah mewah. Cuman kalau saya memilih untuk nyari tools, bukan cari mahalnya, tapi feel untuk dipegangnya harus enak kalau kata saya. Selain feel-nya harus enak dipegang, kualitas dari barang. Kualitas dari barang itu bisa apa ya? Kita bisa lihat gitu ya dari materialnya, finishingnya. Nggak mesti yang terlalu mahal gila gitu. Tapi apalagi kalau di motor. Kalau di motor itu cenderung kunci-kunci baut-bautnya tuh jarang yang speknya luar biasa kenceng kayak gitu. Jadi kita pakai kunci yang biasa-biasa pun sebenarnya masih bisa banget. Tapi nggak tahu kalau teman-teman
beli kunci-kunci milihnya kategorinya kayak gimana sih? Ini memang apa ya? Karena menjadi sebuah tahapan saat misal kita, iya, saat kita bongkar-bongkar itu pasti ada hubungan dengan tools. Dan tools ini sangat penting kalau menurut saya. Jadi intinya gitu kalau untuk tools, tapi ya tergantung keperluan. Yang penting makainya apik, udah selesai, diberesin, jadi biar apa ya? Biar awet. Mau udah buduk sekalipun, buduk tuh bahasa Indonesia bukan sih? Udah, hah? Udah buluk, udah burik bentuknya. Tapi kalau secara fungsi masih dapat, saya sih hajar terus pakai. Jadi kategorinya begitu kalau saya. Terus ini karena nggak akan dioprek, dibanding ntar baut-bautnya tercecer, ini akan saya rakit. Karena ngerjain kayak gini, karena saya juga banyak project di sini gitu kan, teman-teman tahu sendiri kali, kemarin saya ngerjain X-Max, terus sekarang lagi ngerjain Revo, ngerjain yang Satria sedikit terbengkalai karena budgetnya saya lagi ngumpulin. Banyak teman-teman yang nanya, jadi sebisa mungkin kalau ada multi project kayak gitu, barang-barang dikelompokin biar nggak susah nyari ntar barang-barang. Ini intake sama karbunya udah terakit, kita bisa simpan, terus kita maju ke langkah berikutnya. Untuk buka bagian blok atas, ini kalau si Revo ini pakai kunci L, ini kunci L6. Kita tinggal buka. Jadi ngapain sih dibongkar, baik-baik aja, bersihin aja gitu. Nggak tahu ya, kalau mesin udah lama diem gitu, terus gatal aja gitu, pengen bongkar, pengen masin aja. Kalau tiba-tiba ini sekarang dibongkar, ring sehernya baik-baik, ya udah nggak apa-apa. Kita rakit lagi aja gitu. Kalau memang nggak perlu diganti gitu ya. Kalau perlu diganti, ya kita ganti sekalian. Jadi jangan sampai ini karena motor nih akan dipakai, bukan motor yang nanti disimpan kayak Sumanto. Bukan disimpan kayak Sumanto sih. Jarang dipakai lah intinya. Ini juga mau disiapin untuk nanti touring bareng Sumanto. Rencananya begitu. Sampai packing-packingnya, kerempok packing-packingnya masih empuk ini. Masih bagus ini. Masih sangat layak ini. Oke, berarti kita berhemat tuh. Jadi dicek satu persatu barang-barang. Nah dari sini untuk bongkar atas kita harus lepasin dulu tensionernya biar ini gigi sintrik bisa geser ya. Nah untuk buka tensioner itu ada di bagian bawah. Nah bautnya itu ada di sini nih. Yang ini baut, yang ini ntar kita longgarin. Terus ini pakai kunci 12. Nah untuk kalau punya impact sih menyenangkan ya. Kalau nggak punya harus bertahan-tahanan. Ini kita longgarin dulu biar nanti pas udah kelepas kita ngebongkarnya gampang. Coba buka ya. Nah, udah longgar jadi tenang. Sekarang kita tinggal lari ke tensioner di bagian bawah. Ini harusnya bikinnya dudukan buat apa namanya? Buat muter-muterin mesin. Ini baut 14. Tinggal kita buka. Wow, terbang pernya. Aduh, nggak ketahan. Dan ini bautnya tadi terbang. Dada aja ya. Nah di sini kita tinggal lepasin si untuk keteng ya, gear sintriknya nih. Kita buka. Sintrik kita bisa geser. Rantainya kita buang. Lalu 4 baut 12 ini harus kita buka. Wow, ringan. Kalau diperhatikan tadi nggak kenceng-kenceng amat ya, karena memang nggak semua bautnya tuh kenceng gila. Ini kan ini segar dari pabrikan. Apalagi kalau misalnya dari sananya relatif bisa dikatakan pabrikan atau SOP ya. Kalau udah kita bongkar ya, ini tinggal bongkar-bongkar aja. Terus di bagian dalam sini ada kunci 8, 2 biji. Ini udah Honda yang modern lah. Kalau yang sebelumnya kan ada bautnya di luar, kalau ini di dalam. Baut 1, baut kedua. Nah ini lihat nih, ada beginian nih. Ini tuh untuk mukul, untuk kalau misalnya kita mau maksa buka ya. Ini ada titik-titik pukul. Oh saya lupa nih, astagfirullah.
Untuk EGR-nya belum kelepas. Pantesan susah. Nah, ini kebuka dari sini. Nah, wow, relatif boros nih mesin selama akhir hidup ini atau tahun kemarin-kemarin ya. Bisa dilihat ini cukup hitam. Ya, ya boros. Nanti kita cek ini bocor atau enggak. Kalau misalnya bocor, kita harus gear clap. Tapi kalau nggak bocor ya nggak perlu gear clap sih. Lalu ini ada untuk dudukannya, sekarang kita buka. Ini dudukan untuk bodi ya. Oh, ini harus kita buka dulu. Kunci 10. Donatnya kita buka. Donat, karena bentuknya kayak donat ya. Tensionernya sih kayak lidah tensionernya. Ini juga masih bagus nih. Kita nggak banyak jajan di motor ini. Sebentar ya. Ini saya mau ngetopin, belum dibuka dulu yang ini nih. Kita harus ngetopin dulu jadi biar enak. Bak magnetnya harus dibuka ini. Jadi di sini harus dibuka. Ini ada pengoperan. Pengoperannya kita geser dulu. Kita lepas dulu sekalian. Pretel full. Dan terbuka. Wah, ini enak kebongkar ini. Motornya masih sangat baik ini. Ini juga, ini karat-karat gini kayaknya di chrome ulang kayak yang Sumanto. Top lah kayaknya ini. Akan bagus hasilnya kayaknya ini motor. Mesin juga akan rapih sepertinya. Mudah-mudahan lah ya. Ini ada yang karat nih. Jadi baut-baut magnet kayak gini dari sini kita akan kita plating ulang semua biar enak dilihat lah. Kalau kayak gini kan nggak enak banget ya. Terlepas sudah. Kita ambil obeng. Nih guys, teman-teman lihat nih. Di sini bagian bawah sini nih. Ini ada yang berlebih. Ini bisa titik buat nyongkel. Di sebelah sini juga ada. Terus di bagian sini juga ada. Jadi itu tempat untuk memang nyongkel kalau misal atau neken pas kita mau buka bloknya. Jadi jangan mukul atau dicongkel di bagian permukaan yang nempel karena itu nanti akan mengakibatkan kebocoran. Oke. Ya. Aman. Ini untuk starter. Kita simpan. Dari sini saya akan puter. Kalau teman-teman, ini saya beresin dulu biar nggak kecampur-campur. Kita topin. Nah, ini karena udah top. Wah, pistonnya masih bagus. Mudah-mudahan caranya masih bagus nih. Terus kalau kita lihat dalamannya, ada baret-baret dikit Ini di horn aja kayaknya bisa deh. Ada baret-baretnya ya. Kelihatan nggak nih sama teman-teman nih? Di sini ada baret-baret tipis. Motor nggak ngebul sih kemarin. Tapi kita lihat deh. Perlu kalau di oversize kan gimana gitu ya. Tapi kalau emang harus oversize kita akan oversize. Tapi kalau bisa kita pertahankan dalam keadaan sestandar-standarnya. Sekarang kita buka si pistonnya. Di sini ada klipnya. Klipnya nih. Sampai kita bikin ini obeng kita korbankan untuk jadi congkel-congkelan. Pennya bisa kita keluarin. Dari sini kita lihat nih kondisi pennya bagus nggak? Ya ada sedikit aus tapi oke lah. Harusnya masih bisa dipakai. Lalu kita cek rig as. Nah, bagus. Aman, jadi kayaknya ke bawah nggak perlu dibongkar ya. Mengingat juga ini motor kan kondisinya bisa dikatakan baru 28.000 kilo. Jadi masih sangat layak. Nah, ini saya mau cek adalah cap ring sehernya masih aman nggak? Kalau masih aman, ya kita pakai lagi. Cara ngeceknya, mungkin kalau teman-teman udah pernah nonton video-video saya sebelumnya, ini kita pasangin ke sini. Jadi biar ini udah kayak gini, pistonnya kita masukin. Biar si ringnya di dalamnya ini posisinya sejajar seperti ini. Kalau kelihatan di sini celahnya nggak saya ukur juga ini
Wah, ini udah masih sangat sehat ini. Masih sehat lah. Nanti kita tinggal pertimbangkan harus kayak gimana. Dari sini, ini kita kesisihkan karena nanti harus kita bersihin lagi semua secara keseluruhan. Kan kotor banget ini, ada oli-oli bocor dan lain sebagainya. Kita lari ke bagian kopling karena habis ini kita akan bersihkan. Habis itu sambil kita masukin barang-barang ini ke tempat yang perlu. Mau ke tempat powder coating, kita kirim ke tempat powder coating. Untuk yang mau di plating, kita plating. Kita buka dulu selahan. Nah ini tadi pas saya lagi ngukur ring seher itu, jadi banyak banget saya lihat kalau misalnya yang punya motor terus ngoprek motor itu nunggu sampai motornya ngebul parah. Kalau udah ngebul parah itu umumnya akan mahal jajannya. Tapi kalau misalnya kita berhemat, bukan berhemat ya, sering servis gitu kan, sekali-sekali servis besar. Kalau misalnya belum parah-parah amat, ring seher aja yang diganti kadang-kadang itu bisa. Tapi kadang-kadang orang ya itu mungkin memang secara kebutuhan juga repot kali ya dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tapi sangat disarankan lah untuk yang namanya melakukan perawatan secara berkala. Soalnya kalau berkala keluar duitnya dikit-dikit. Nggak kalau misalnya udah jebol kan keluar duitnya banyak gitu kan. Jadi, tapi nggak tahu kalau teman-teman gimana, nunggu motornya jebol terus baru dibenerin atau dirawat secara berkala. Coba kasih tahu di bawah. Terus alasannya kenapa? Kalau misalnya, saya mau nunggu mesin jebol aja gitu kan, asal masih bisa jalan. Kayak ada satu motor di sini, pas dipakai remnya nggak jalan dong. Ini Tesla ya, kunci 8 ya. Remnya nggak jalan, keras banget. Oh, masih bisa ngerem. Pas kita coba nggak bisa ngerem. Pas kita buka minyak remnya, waduh, udah kayak air got, kayak tanah. Bukan minyak rem lagi, karena minyak rem itu adalah ya cairan ya. Dan cairan-cairan di motor itu memang harus dilakukan perawatan secara berkala. Apalagi minyak rem, harus banget itu. Sini ada tempat untuk congkel atau mukul. Kalau mau dipukul-pukul, kalau mau dicongkel-congkel. Wow, olinya kemana-mana lupa. Ini kalau diperhatiin ya, bagian bawah sini nih ada kotoran yang cukup kental. Karena ini oli kan sempat kita ganti ya kalau di video sebelumnya. Sebenarnya pas kita keluarin tuh olinya agak kental, ini kita jadi rada tanda tanya kenapa ya. Oke, mesin begini dulu. Sekarang kita bongkar-bongkar, saya bersih-bersih dulu. Habis bersih-bersih kita balik lagi, kita evaluasi bagian ini apa yang harus kita lakuin. Ya, dengan begitunya kalau kita lihat di sini mesin lebih dari sehari sebenarnya. Ini udah bersihin si blok, lalu si blok untuk crankcase. Silinder blok sudah lumayan bersih. Tapi yang penting adalah ini, karena kita akan ngecek untuk kebocoran dari klep, bocor atau enggak. Kalau misalnya sekiranya nggak bocor, berarti tinggal kita ganti seal klepnya. Sekalian bersih-bersihin, sekalian perakitan. Jadi yang akan kita lakukan adalah kita akan merakit bagian blok dan cylinder head. Sedangkan yang lainnya seperti cover bak kopling sama magnet, kita akan powder coating dulu. Son, saya mau syuting dulu, Son. Kamu di bawah aja deh. Hah? Bawah di sini. Di sini. Di bawah. Ya, di sini ya. Oke, turun. Caranya bagaimana? Pertama, businya harus kita cari dulu karena kita harus nutupin lubang ini. Untuk ngeceknya kita akan cek seperti umumnya kita akan gunakan bahan bakar atau cairan apapun yang sekiranya bisa membantu untuk identifikasi bila mana klep bocor atau enggak. Jadi ini saya pasang dulu businya nih. Setelah tertutup, kita siapkan bahan bakar. Kita masukin ke sini. Dari sini tinggal diintip bagian exhaust dan bagian intake, ada kebocoran nggak? Sepertinya dia baik-baik aja. Jadi ini gelembung-gelembung dari drat busi aman. Sekarang ini tinggal ganti seal klep dibantu dengan Bapak Sobari. Dari sini kita lari ke bagian ini, masang ini boring. Bob, sorry Bob, ini Bob. Ini seal klepnya 1 2.
Ini headnya tolong diganti sama yang baru ya. Sekarang yang kita harus lakukan adalah membuang packing lama yang belum dibuang. Ini agak-agak PR enggak, kita pakai packingnya yang ini. Kalau kita double soalnya nanti kompresinya akan turun. Dan itu satu hal yang harus kita hindari. Jadi kita buka boss clamp-nya dulu. Sementara waktu Bob di sebelah sana lagi bongkar-bongkaran dengan gaya bengkel ala kadarnya. Karena kebetulan cutternya nggak tahu di mana, jadi kita pakai packing head yang bekasnya untuk bersih-bersih packing ini nih. Oke, sudah bersih, garing lah ya kalau ngeliatin saya bersihin ini. Ya, ini udah bersih. Sebentar lagi head juga beres. Sekarang kita harus pasang dulu bagian piston. Nah, dari piston ini juga harus kita pasang kembali ring-ringnya. Jadi kalau masang, yang pasti kita paling pertama kita pasang dulu ring pernya untuk bagian oil ring. Terus ringnya kita pakai. Ini jadi ada dua konfigurasi yang saya pernah omongin. Terus ada juga dua konfigurasi posisi ring piston ya. Ada yang bentuknya ujung sama ujung dan Y. Kalau kali ini saya mau pasangnya yang ujung sama ujung nih. Jadi kalau kelihatan di sini ada sambungan. Nah, sambungan ini, ntar saya kasih lihat nih. Ini kita pasang sejajar sama as. As itu alias pan piston. Cuman kita geserin sedikit. Udah gitu, ring yang pertama kita pasang bersebelahan dengan yang ini. Tapi jangan pasti sambungannya. Kita pasang begini. Dan yang berikutnya itu kita pasang berseberangan. Ini kan di sini di as yang sebelah sini. Kita balik ke sini, kita pasang di sebelah sini. Oh, salah, ini bukan ring ini. Salah. Ini dia ringnya, itu ring 2. Lalu berikutnya untuk ring kompresi. Ring kompresinya kita geser balik lagi ke sebelah sini. Ini ring 2. Dan untuk ring satunya di seberang sebelahnya lagi. Ini masih bagus loh, ini sampai ada tulisan-tulisannya masih ada. Jadi bisa dikatakan nih mesin di 28.000 ini 28.000 ini kayaknya dulunya nggak disiksa ini mesin. Terus sekarang kita tinggal masang pistonnya lagi. Kalau kita lihat dari sini bagian coakan klep itu ada dua ya. Satu untuk in, satu untuk X. Yang in itu lebih besar dibanding yang X. Jadi posisinya di atas. Jangan lupa untuk di bagian stangnya kita kasih pelumas dulu, kita kasih oli. Jadi pas start nanti kan oli udah ada di sini. Terus di bagian pennya juga setidaknya sedikit-sedikit juga kita kasih oli. Sekarang ini tinggal masang si spie-nya nih. Spie piston. Nah, ini ada yang pernah komentar sama saya, "Bang, ditutupin biar nggak masuk ke dalam." Oke, kita pakailah informasinya. Dan untuk jaga juga sih, bener. Kita bisa bantu masangnya pakai obeng min ya. Nggak usah pakai alat yang pas ngebongkarnya. Pas ngebongkarnya kan saya pakai obeng yang agak lucu yang dibengkok-bengkokin. Kalau ini, tapi nggak kelihatan sama teman-teman ya, soalnya posisinya di sebelah sini. Sip, masuk. Kita tinggal lepas. Sekarang ini kita masang blok. Untuk masang blok kita siapin ininya, si boss bloknya. Boss bloknya itu di sebelah sini. Setelah ini si boringnya ini kita pastiin udah bersih. Dan ternyata belum bersih. Masih ada sedikit debu-debu asmara. Nah, sekarang packingnya kita pasang dulu. Setelah terpasang, ini bloknya kita kasih oli biar pas kita masukin nggak bergesekan si pistonnya sama si boringnya, biar menghindari baret. Ini sambil masang, nih lihat nih ya posisi gap ringnya sesuai dengan yang udah kita pasang belum. Kalau sudah, kita tinggal intinya sih tinggal masang aja. Ring olinya. Oke, udah masuk. Jangan lupa ini rantai keteng atau timing chainnya jangan sampai nyangkut di dalam. Ini boss blocknya di sini, lalu kita press. Sekalian udah masuk, kita siapin di posisi top. Sekalian tadi ada oli nih, olinya kita bersihin. Oke. Ini sama saya mau dipindahin ke sebelah sini ya biar teman-teman bisa ngelihat posisi topnya.
sama yang mau dipasang. Soalnya banyak yang di sebelah sini. Nah, untuk tanda top di motor ini, kalau bisa teman-teman lihat, di sini tuh ada garis. Karena si bak magnetnya ini tuh di sini kita nggak bisa muter-muter, ngintip kita bisa, cuma nggak bisa ini. Terus di sini ada titik nih, itu top. Kalau misalnya kita lihat dari piston juga, memang posisinya tadi pas kita keceng ini udah paling top. Sekarang kita tinggal pasang dulu si tensionernya, bukan apa, si lidah, si bola ini ya. Ini harus dipasang duluan, karena kalau misalnya nggak dipasang, head udah kepasang, kita nggak harus bongkar lagi. PR dong ya. Kunci 10. Kita asal kencang dulu, nanti kita sekalian nanti kita cek terakhir ya. Yang penting udah masuk, udah aman. Sekarang headnya. Ini udah selesai sama bom tadi. Posisinya nih memang masih di top. Ini packing headnya kita pakai yang baru. Pasti ini ya, kalau ngeliat ada kemungkinan kebalik, jadi sambil dipasang dilihat baut-bautnya pas atau enggak. Lalu kalau sudah, kita tinggal pasang headnya, pastikan sudah bersih. Iya. Terus untuk jaga biar dia nggak jatuh, kita halangin di sini. Sekarang murnya itu kemarin saat kita akan masang mur head ini sebisa mungkin ya. Jadi di bagian sini kita kasih oli, terus ringnya kita pasang untuk 4 titik. Ini dengan tujuan pas saat nanti kita kencengin, si ringnya ini nggak ngegesek si bagian head. Udah gitu di bagian ringnya juga setelah ini kita kasih kayak gini kan. Terus di atasnya kita kasih lagi biar murnya nggak makan ke si ringnya. Pastiin ya kalau misalnya kita masang mur kayak gini, apalagi yang head gini, jangan sampai dia ada tahanan berlebih. Kalau ada tahanan berarti dia kotor. Nanti kita bisa terkecoh dengan tingkat kekerasan masing-masing baut ini. Oke, sekarang kita siapin kunci torsi. Untuk ngencengin sequence ngencenginnya, intinya dia silang-silang, cuman ada 2 tahapan. Jadi tahapan pertama itu ini di 16 Nm. Jadi kalau misalnya kita keluarin kunci torsi kita kasih dulu di 16 Nm ya. Dah 16 Nm. Sekarang ini untuk precaution aja buat jaga-jaga. Baut yang 2 yang ini tadi kan belum dipasang. Ini bagian ujung ininya kita kasih oli dikit. Biar dia pas kita kencengin nggak ada gesekan sama headnya. Ini kunci 8 berarti. Dan ini si baut 2 ini dikencengin nanti terakhir. Kalau saya lebih seringnya terakhir. Yang penting ini dia masuk dulu. Biar kalau sampai misalnya headnya amit-amit kegeser itu masang bautnya akan tetap mudah. Sekarang ini kita silang 16 Nm. Kita kencengin. Ini karena tadi masih sangat longgar. Asal kencang dulu begini. Sekarang ini, nah kita coba kita kejar 16 Nm. Oke, 16 silang 16. Ini tahap 1. 16 semuanya. Setelah itu kita harus longgarin lagi. Sekarang kita longgarin lagi untuk keempatnya. Longgar. Jadi tahap pertama itu buat ngepres packing. Sekarang habis ini kita ulang lagi tahap kedua. Oke. Ini agak miring. Kita kembali ke seperti tadi, 16 Nm. Oke, 16. Sekarang itu berikutnya adalah nambah 180 derajat. Biar kelihatan posisi gesernya. Jadi misalnya ini kan yang pertama akan kita kencengin. Biar secara visualisasi kan dari sini kita muter nih. Kalau ada alatnya, kebetulan saya nggak punya alatnya. Kalau nggak punya alatnya, ngakalinnya salah satu gini. Kita kasih marking di sini. Karena 180,
Jadi nanti saya akan lihat ada di sebelah sini. Nah ini tolong bantu Bob. Ini kan merahnya kita tambah 180. Nah 180 yang itu. Terus sekarang yang ini kita hapus dulu ya. Kita ambil, kasih penggarisnya, marker, kasih taruh di sini. Kita tambah 180. Ya. Hapus lagi, ambil lagi, garis lagi, pas, tambah 180. Hapus lagi, marking lagi. Oke, sip. Makasih Bob. Nah sekarang untuk dua baut yang di depan ini itu di 10 Nm. Jadi kita longgarin ke 10 Nm. 10 Nm itu ringan banget. Tapi kalau kita punya kunci torsi lebih baik biar dia lebih rata. Tadi kan belum saya kencengin. Jadi kenapa tadi yang itu? Biar nanti ini udah benar-benar kepres, baru kita torsi yang ini. Kalau kita torsi yang ini dulu, ada kemungkinan hasil torsinya palsu. Karena nggak, yang baut headnya belum kencengin. 10. Nah, 10 itu satu. Nah, dah. Sekarang tinggal baut yang ini. Oh ya, ini baut 10-nya itu sama-sama kita main di 10 Nm. Karena itu di situ saya ganti kuncinya dulu biar gampang. Oke, sudah. Ternyata sudah 10 Nm. Dari sini kita tinggal pasang sprocket gear. Nah, sprocket gearnya yang pasti kita harus ngetopin. Ini juga penting karena ini nggak kenceng-kenceng amat sebenarnya. Ini sprocket gear itu cuman 12 Nm. Jadi kita pastiin lagi tadi ini tanda topnya. Sekalian nanti kita ambil ya. Ini kalau saya geser dikit ya biar teman-teman bisa lihat dan saya juga bisa lihat karena agak susah ya kalau nggak bisa ngintipnya saya. Ini kita pastiin. Jadi saya ulang lagi, tanda top ada garis ini. Terus kalau kita putar ini marking ini, si panah ini ke sini. Ini sprocket gearnya. Kalau kita bisa lihat biasanya si celah ininya ke atas. Ini begini. Jadi kalau di sini kita lihat ada garis nih. Garis yang lurus ini. Ini nanti harus lurus sama si permukaan headnya. Jadi ini sambil kita tarik. Topin lagi, bawahnya top. Kita lihat atas, garis kedua ini harus lurus sama ini. Nah, ini baut ini juga sebisa mungkin nih di bagian antara ringnya kita kasih oli. Sekarang ini waktunya kita kencengin. Ini kencengin baut ini, kalau yang bautnya 2 itu 12 Nm. Kalau yang satu seingat saya itu 24 Nm. Makanya harus dibantu sama Bob untuk megangin. Karena 24 Nm itu lumayan. Oke, tahannya Bob ya. Jadi 24 Nm. Tahan Bob. Oke, 24 Nm. Sip, terima kasih Bob. Sekarang tahapan berikutnya adalah untuk merakit kembali si tensioner. Ternyata Bob juga belum ngencengin ini. Jadi kita kencengin dulu mumpung masih main di sini ya biar nggak bolak-balik. Itu baut yang ringan. Baut-baut seperti ini tuh 10 Nm. Sekarang ini kita udah ada tensionernya. Ini kita harus tidurin posisinya. Sekalian lagi posisi tidur ini sebelum kita masang untuk tensioner. Ini sekalian kita putar untuk ngecek posisinya apakah dia udah benar-benar top atau belum. Oke, start di top. Sekalian ini kita ngecek apakah ada yang beradu atau enggak. Jadi sambil karena tensionernya belum dipasang, jari saya ini nahan di sini biar aman, biar si giginya nggak muter ya. Kita putar, ini ada busi ya. Businya kita buka dulu biar ringan, biar nggak ada kompresi. Busi kebuka. Karena kita putar 2 kali crank. 1. Loncat nggak ya? Harusnya sih nggak sih. 2. Mau masuk ke 2.
Dan kita kembaliin topin. Tadi nggak ada yang beradu. Bawah top dan atas sama sih lihat udah top ya. Jadi sekarang kita tinggal pasang si per tensionernya. Tekan. Ini bagian yang ada apa ini? Yang rapetnya masuk duluan. Udah itu bagian belakangnya. Kita tinggal press. Oke. Sekarang ini udah kencang, tinggal masang tutup head. Nah, tutup head ini kemarin karet-karetnya masih luar biasa bagus. Yang penting kita cek aman, nggak ada kotoran sama sekali. Di bagian head ini ada lubang di sini, terus ada o-ringnya dari packingnya ini jangan sampai meleset karena itu dia jalur oli. Ini kita tinggal pasang. Ini kunci L-nya, karetnya juga masih bagus. Ini kunci L6, kebetulan saya nggak punya kunci L6 yang shock. Bisa aja sih pakai kunci 6 mm terus ini dipotong ya, bikin jadi kunci shock kalau misalnya teman-teman mau ngepas-pasin terus ngetorsi. Cuman baut-baut kayak gini sebenarnya cuma 10 Nm, jadi 10 Nm tuh asal kenceng dulu. Kenceng gini, terus ditambah 1/8 putaran. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ini posisinya enaknya gimana ya. Nah, segini. Kalau ke bawah itu 1/4 putaran, 1/8 putaran. Nah, 1/8 putaran. Yang ini juga 1/8 putaran. Itu 10 Nm. Nah, sekarang nggak ada yang bisa kita kerjain dulu sebenarnya di mesin ini. Untuk pasang intake dan lain sebagainya akan di video berikutnya karena kita harus nunggu dulu untuk proses powder coating. Jadi saat powder coating udah beres, kita akan rakit. Sementara waktu jadi progresnya sampai sini dulu. Dan masih banyak lagi yang harus dikerjain di sasisnya. Nanti kita bahas di video berikutnya. Oke, mudah-mudahan video ini menghibur dan membantu kalau misalnya teman-teman lagi bongkar mesin Revo. Dan jangan lupa, bagi teman-teman yang belum subscribe, subscribe untuk info motor lainnya. Bye-bye.